Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai penggunaan shipping zones di WooCommerce Indo Ongkir Plugin. Saya merasa perlu dijelaskan karena saya melihat masih banyak teman-teman yang belum familiar dengan apa itu shipping zones di WooCommerce. Nah, teman-teman bisa masuk ke halaman shipping atau pengiriman di WooCommerce setting ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat menu shipping zones ya. Jadi, apa sih maksudnya shipping zone? Jadi di sini dengan menggunakan shipping zone kita bisa membuat zona-zona pengiriman yang berbeda yang di dalamnya dengan menggunakan metode pengiriman yang berbeda-beda. Bingung nggak? Ya udah. Jadi sebagai contoh katakanlah kita sudah membuat zona di Indonesia. Nah, ini keseluruhan Indonesia. Di sini kita bisa mengarahkannya ke JNE, POS, dan Tiki. Nah, di sini kita bisa membuat zona-zona lain yang kita bisa arahkan untuk ekspedisi yang berbeda. Contoh katakanlah, sekarang katakanlah contoh sederhana. Saya pengennya kalau saya ngirim dari Bandung, saya menggunakan JNT. Nah, kita bisa membuat shipping zone untuk Bandung. Ya. Contoh katakanlah saya pilih di sini Bandung itu masuk Jawa Barat ya. Jawa Barat lah ya. Kita ngomonginnya Jawa Barat, provinsi. Jadi kalau dikirim ke Jawa Barat, kita kasih nama Jawa Barat aja ya. Nah, di sini metode pengirimannya adalah dengan menggunakan JNT. Oke, kita tambahkan metode pengiriman ya. Nah, di sini jadi untuk Jawa Barat kita menggunakan JNT. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman diarahkan ke atas ya. Jadi di sini yang di atas itu yang prioritasnya. Jadi yang Indonesia itu harus di paling bawah ya. Harus di paling bawah. Lalu kita tambahkan lagi katakanlah contoh misalkan saya enggak mengirim barang ke Papua katakanlah karena alasan ongkirnya tinggi katakanlah. Nah, ini kita bisa pasang di sini. Oke, ini kita kosongkan saja ya, kita kosongkan saja. Nah, jadi sudah tersimpan. Nah, jadi di sini kelihatan ya, kalau ke Papua tidak ada metode pengiriman untuk zona ini. Jadi untuk di Papua tidak akan ada shipping ya, tidak akan ada shipping. Selanjutnya kemudian kita juga bisa membuat katakanlah di Jakarta. Di Jakarta saya maunya free shipping. Kita kasih DKI Jakarta, kemudian zone-nya kita kasih nama, terserah namanya apa, Jakarta. Nah, kemudian untuk metode pengiriman kita kasih free shipping. Nah, di sini free shipping ya. Free shipping ini sebenarnya bisa kita trigger juga dengan kupon atau minimum spend. Jadi orang yang sudah belanja di atas Rp100.000 nanti akan dapat free shipping. Tapi itu nanti dulu lah. Intinya kita akan coba free shipping di sini ya. Nah, kalau kemudian pengen mengedit minimum ordernya kita buat 0 aja dulu. Yang ini kita cuekin dulu ya. Kemudian kita pilih simpan perubahan. Nah, kita klik shipping zones ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat sekali lagi Indonesia jangan lupa diarahin ke paling bawah. Jadi di sini teman-teman lihat ya. Kalau di Jawa Barat kita pakai JNT, kalau ke Jawa Barat, kalau ke Papua kita nggak ngirim, kalau ke Jakarta free shipping, kalau Indonesia ya itu pakai JNE, POS, Tiki. Nah, kita tes coba. Sekarang kita tes, kita ke halaman checkout ya. Default saya Jakarta. Tentu saja di sini kita free shipping. Coba katakanlah sekarang kita pindah ke Jawa Barat ya. Tab Jawa Barat, kita ke kota Bandung. Katakanlah kita ke Antapani katakanlah. Di sini shippingnya dengan menggunakan JNT ya. Sesuai kan? Terus kemudian katakanlah kita mau ngirim ke Papua, katakanlah saya mau ngirim barang ke Papua.
Nah, ini kita cuekin aja lah, kita pilih. Oke. Nah, di sini tulisannya tidak ada metode pengiriman yang tersedia. Silahkan periksa lagi alamat Anda atau hubungi kami jika Anda memerlukan bantuan. Nah, seperti itu. Jadi, sedangkan coba kalau misalkan kita kirim ke Jogja. Nah, misalkan ke Jogja, misalkan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kota Yogyakarta, katakanlah kita kirim ke sini, katakanlah. Nah, di sini yang keluar adalah JNE, POS, dan Tiki. Jadi sesuai dengan setting yang ada di sini. Nah, untuk belahan dunia lainnya, selain itu kosong. Contoh katakanlah, ya udahlah, coba kita mau ngetes ya. Malaysia katakanlah belum ada, ya tidak ada di sini. Jadi kita belum setup ongkir ke Malaysia katakanlah. Nah, ini sekedar contoh penggunaan shipping zone. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri. Bahkan sebenarnya kita bisa dengan menggunakan kode pos, ya, kode pos tertentu. Katakanlah misalkan saya tinggal di Jagakarsa, katakanlah Jagakarsa. Oke, Jagakarsa itu dia kode posnya adalah 126, ya kan, 30 katakanlah. Saya kasih bintang aja ya, ini aja. Nah, untuk menunjukkan sebagai contohnya aja, khusus di Jagakarsa saya pengennya local pick up katakanlah COD. Oh enggak lah, ya udah boleh lah. Atau pakai JNE saja kalau yang di sini. Nah, misalkan gitu ya. Ini contoh aja kalau kita bisa membatasi dengan kode pos tertentu. Oke. Oke, saya tambahin detail aja ya. Jakarta kode pos 126 ini biar gampang aja contohnya, biar gampang kita untuk melihatnya. Oke. Nah, mana dia? Oke, di sini. Kita tes ya. Jadi katakanlah sekarang saya refresh aja dulu deh. Default saya kan memang sudah Jagakarsa. Set. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh dia tetap free shipping. Kenapa? Karena dia ngambilnya DKI Jakarta, ya. Nah, kalau mau ini yang kode pos ini kita arahin ke atas. Nah, jadi urutannya biar ketemu yang atas dulu. Nah, ini contoh ya. Contoh yang salah, tepat banget untuk mencontohkannya. Jadi urutan shipping zone itu yang paling spesifik itu yang paling atas dulu, ya kan? Semakin ke bawah semakin general. Oke, kita contohkan lagi, kita refresh lagi apakah benar. Sekarang untuk Jagakarsa yang keluar JNE saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya kan, Jagakarsa kode posnya adalah 12630. Di sini larinya ke JNE saja. Nah, di situ ya. Nah, ini contoh kita membatasi metode pengiriman untuk kode pos tertentu. Tapi bisa juga kita gunakan sebaliknya. Misalkan kita tidak mengirimkan barang ke kode pos tertentu, itu bisa juga. Seperti itu, ya. Nah, silahkan teman-teman berkreasi sendiri di sini, ya. Sekian, terima kasih.